Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah firman dan doa. Saat ini, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita boleh tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Bapak Saudara, Yesus adalah mentari hidup kita. Dia yang sehari-harinya menopang hidup kita, selalu menyertai kita, memegang tangan kita. Dan seharusnya kita pun memberi diri kita kepadanya. Kita harusnya bersandar hanya kepada Dia dan menjadikan Dia segala-galanya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa Dialah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadikan Dia satu-satunya tempat sandaran kita, tempat kita bernaung. Dan kita ingin menjadikan Dia satu-satunya Allah, tidak ada yang lain, siapapun atau apapun itu. Katakan, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya. Dia tempat kita bernaung, Dia teman yang terdekat. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya ku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita bersyukur kepada Dia. Karena Dia telah menjadi Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjadi sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersama-sama bersyukur, Bapak Saudara. Kita katakan kepada Dia, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu menopang kami. Engkau selalu menjadi tempat sandaran kami, tempat kami bernaung. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Hidupku indah mulia. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, saya juga mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Ajari kami untuk mengasihi Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, Kasih pasti memaafkan, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. ya kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Contoh Henry. Saya persilakan untuk Contoh Henry bawakan firman-Nya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku, malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau yang adalah Tuhan dan Allah kami. Kepadamu saja ya Tuhan kami bersyukur. Oleh karena Engkau Allah yang telah memimpin dan menolong setiap kami. Hingga kami boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada. Kami tahu semua itu hanya karena Tuhan yang telah menjadi pertolongan bagi kami. Dalam melewati setiap kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan kami alami. Dalam menghadapi setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur kepada Engkau karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan senantiasa selalu baru di dalam kehidupan kami. Saat ini mohon Engkau Allah yang memimpin dan menolong kami dalam pembacaan dan perenungan firman, sehingga kami di dalam segenap hikmat dan pengertian daripada Tuhan, kami boleh memahami apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang kami renungkan. Hamba yang akan menyampaikan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Demikian pula kami semua ya Tuhan, yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, malam hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-35, yang demikian bunyinya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia.
Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sedikit seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sampai di sana pembacaan kita malam hari ini, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan terlebih lagi melakukan firman-Nya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Saudaraku, bagian ini akan kita renungkan di bawah satu tema, hidupku untuk Tuhan dan sesama. Suatu ketika, di dalam sebuah artikel, saya membaca ada seorang teolog yang bernama Carl Henry. Di sana penulis mengatakan dan menuliskan apa yang disampaikan olehnya. Carl Henry mengatakan bahwa dia berharap orang Kristen dapat memiliki tanda yang mudah dikenali, yang sekaligus membedakan mereka sebagai orang Kristen. Sesuatu seperti ban kapten di lengan pesepak bola, di lengan kapten tim sepak bola yang membedakan dia dengan 10 pemain lainnya. Akhir-akhir ini, ya, saya memperhatikan bahwa orang-orang sering memakai salib dan simbol-simbol agama lainnya sebagai tanda dari agama yang dianutnya. Terkadang itu berupa pakaian atau mungkin juga ornamen-ornamen yang mereka kenakan, atau mungkin ornamen yang ada di dalam rumah mereka sebagai simbol. Tetapi untuk beberapa alasan, saudaraku, komentar Henry ini telah melekat pada saya, dan itu telah membuat saya memperhatikan tanda atau tulisan tentang tanda-tanda yang mungkin tidak saya perhatikan sebelumnya. Ada sebuah esai penting yang berjudul Tanda Orang Kristen, muncul sebagai sebuah buklet kecil yang didasarkan pada Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35, dan yang baru saja kita bacakan, yang bunyinya, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudaraku, hal ini memberikan pelajaran bahwa cinta adalah tanda yang diberikan Yesus untuk melabeli seorang Kristen. Tidak hanya di satu era, tidak hanya di satu tempat, tetapi di semua waktu dan tempat sampai Yesus datang kembali. Saudaraku, penggunaan kata Kristen begitu populer, dan ada banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Namun sesungguhnya bukan murid Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita ketahui bahwa, dan tentunya kita bersama tahu, kata Kristen awalnya muncul karena mereka yang percaya kepada Kristus di Antiokhia mengikutinya begitu dekat, dan kalau bisa dikatakan sangat dekat, sehingga orang-orang yang mengamati mereka mengidentifikasi mereka dengan nama Tuhan mereka. Orang-orang Antiokhia berkata, ini adalah pengikut Kristus. Mereka adalah orang-orang Kristus. Orang-orang Kristen. Mereka mengikutinya. Mereka adalah miliknya. Oh saudaraku, hari ini sebaliknya.
Setiap orang menyebut dirinya seorang Kristen. Namun sangat disayangkan, hanya sedikit yang menyebut diri mereka Kristen yang benar-benar mengikuti Yesus. Jelas, saudara, kekristenan yang seperti ini bukanlah kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan yang sejati jauh berbeda. Apa itu? Hal ini diungkapkan dengan baik oleh Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 5 yang bunyinya demikian. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Di sini kita melihat kekristenan adalah menyerahkan diri dengan sepenuh hati kepada Yesus, kemudian oleh kehendak Allah kepada sesama. Itulah hidup untuk Tuhan dan sesama. Nah, kalau demikian, bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadikan kehidupan kita sebagai suatu hidup untuk Tuhan dan sesama? Saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Di sana Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid." Tanda pertama seorang yang hidup untuk Tuhan dan sesama adalah seseorang yang hidup dalam firman. Seseorang yang melanjutkan perkataan Kristus di dalam kehidupannya. Dan untuk ini, ada dua hal yang perlu tentunya kita benar-benar lakukan. Pertama, kita harus mendengar firman itu. Ini berarti bahwa kita harus membacanya, kita harus mempelajarinya, kita harus menghafalnya, dan terus-menerus menempatkan diri kita di tempat di mana firman diajarkan dengan setia. Masalah banyak orang Kristen dimulai di sini, saudara. Firman itu diajarkan, tetapi mereka tidak mau mendengarnya. Firman itu tersedia, tetapi mereka tidak menyukai apa yang dikatakannya. Jadi mereka bersembunyi dari firman Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari firman-Nya. Lalu seperti apakah orang Kristen yang seperti ini? Mereka seperti orang yang kadang-kadang datang ke gereja bersama suami atau istrinya, tetapi kehadirannya sangat tidak teratur. Nah, ketika ditanyakan kepada suami atau istrinya tentang hal ini, apakah suamimu, apakah istrimu tidak suka datang ke gereja? Jawabannya saya pikir demikian. Dia melanjutkan lagi. Dia mengalami kesulitan dengan khotbah di gereja. Dia mendengar ajaran firman Tuhan, tetapi dia tidak menyukainya. Jadi dia tinggal di rumah, dan dia mengatakan bahwa jika dia datang pada suatu hari Minggu berikutnya, dia membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk melupakan khotbah yang sebelumnya yang tidak disukai olehnya. Saudara-saudara, saya pikir itu merupakan pengalaman banyak orang. Dan itulah salah satu alasan mengapa orang-orang yang ada, orang-orang yang terlihat di gereja, tidak begitu sering terlihat di sana. Mereka tahu apa yang firman Tuhan katakan, tetapi mereka tidak mau mengindahkannya. Jadi mereka menolak untuk mendengarkan, dan akhirnya mereka bahkan menolak teman-teman mereka. Mereka menolak saudara-saudara mereka yang ada di gereja. Oh, saudaraku, sangat menarik bahwa dalam Yohanes pasal 8 ayat 43 Yesus berkata tentang mereka demikian.
Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Saudaraku, di sini ada orang-orang yang tidak percaya karena tidak dapat mendengar perkataan Kristus. Tidak heran mereka salah memahami tentang Dia. Tetapi bagaimana pendapat kita tentang mereka yang mengaku memiliki Roh Kudus yang seharusnya dapat memahami perkataan Kristus, tetapi menolak untuk mendengarkannya? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang Tuhan berkati. Hal yang selanjutnya yang perlu setelah kita mendengar sabda Kristus adalah kita melanjutkan firman-Nya itu di dalam kehidupan kita. Ini berarti untuk terus memegangnya dengan iman, meskipun kita mungkin tidak memahami sepenuhnya. Para murid melakukan ini. Saudaraku, kita ingat ketika kita membaca bagian ini, ya, Yesus telah mengkhotbahkan beberapa kebenaran yang mengejutkan kepada orang yang mau mendengarkannya. Dan sebagai hasilnya, orang-orang yang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali ketika dia sudah tua? Bagaimana orang ini bisa memberi kita tubuhnya, dagingnya untuk dimakan? Apa maksudnya? Kamu akan mencariku dan tidak menemukanku, dan kemana aku pergi, kamu tidak bisa datang. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Yesus dalam apa yang diajarkan olehnya. Saudara-saudara, bila kita perhatikan, meskipun orang banyak menolak mengikutnya, para murid tetap mengikutinya, dan oleh karena itu, meskipun mereka tentu saja tidak mengetahui semua jawaban dari setiap apa yang mereka dengar dan yang mereka pertanyakan, mereka percaya apa yang mereka pahami dan melanjutkannya dengan setia. Satu waktu ada seorang anak gadis berusia 8 tahun yang tergabung dalam sebuah gereja ditanyai oleh salah satu penatua. Ketika mereka sedang berjalan, penatua ini memanggil, adik, sini. Ya, ada apa ya? Ya. Ketika anak ini mendekat, sang penatua bertanya, "Sudahkah kamu membaca Alkitab?" Gadis kecil itu menjawab, "Ya, saya membacanya." Lalu kembali penatua itu bertanya, "Apakah kamu mengerti?" Dan gadis kecil itu menjawab, "Ya." Dan lebih luar biasa lagi katanya, "Semuanya." Wah, Bapak Ibu, saudaraku, ini sesuatu yang bagus. Kalau tidak ingin kita katakan sangat bagus. Untuk usianya yang masih 8 tahun, dan dengan mentalitasnya yang ada, dia mengerti apa yang dia baca. Tetapi tentunya kita tahu bersama, dengan usia yang demikian, dia tidak sangat-sangat mengerti dan memahami lebih dalam tentang apa yang dia baca mengenai firman Tuhan. Namun, satu hal, Bapak Ibu, saudaraku, jawaban anak ini menunjukkan betapa luar biasanya iman percayanya kepada Tuhan. Kita mungkin tidak mengerti semua yang ada di dalam Alkitab seperti anak ini. Memang kita tidak. Tetapi kita dapat memahami apa yang kita ketahui dan kita ikuti apa yang kita ketahui. Jelas, saudaraku, para murid pun demikian. Mereka tidak mengerti segalanya, tetapi mereka percaya apa yang mereka ketahui dan mereka melanjutkan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Segera setelah mereka belajar lebih banyak, mereka justru semakin percaya. Iman mereka semakin bertumbuh. Begitulah seharusnya kehidupan Kristen.
Saudaraku, kita tidak dilahirkan kembali dengan kehidupan yang penuh terisi doktrin yang tersimpan rapi di dalam sel-sel otak kita. Tetapi kita terus berjalan sebagai bayi, sebagai anak-anak yang terus-menerus mendambakan firman Tuhan dengan tulus agar kita bertumbuh karenanya. Saudaraku, iman yang tidak ragu adalah tanda dari seorang yang memberikan diri untuk Tuhan dan sesama. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadikan kehidupan kita sebagai suatu hidup untuk Tuhan dan sesama. Hal yang kita lihat, di mana tanda dari seorang yang hidup untuk Tuhan dan sesama kita temukan dalam ayat yang telah kita pelajari, yang sudah kita baca, Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu, garis bawahi, saudaraku, jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi satu sama lain. Di sini ada kualitas yang unik. Kualitas yang membedakan orang Kristen dengan orang yang lain. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, Yesus berkata bahwa orang-orang yang melanjutkan firman-Nya adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya, dan itulah tanda muridnya. Tetapi bagaimana ini akan mempengaruhi dunia? Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, Yesus berkata bahwa seorang murid adalah orang yang menghasilkan banyak buah. Tetapi isinya mengacu pada fakta bahwa menghasilkan buah akan memuliakan Tuhan. Bukan bahwa itu akan memengaruhi umat manusia. Nah, dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan penekanannya pada kasih yang dapat diamati, kasih yang dapat dirasakan, dan dapat dipertimbangkan secara serius oleh dunia ini. Mengapa demikian? Hal ini karena apa yang Yesus katakan tentang kasih. Yesus berkata bahwa itu adalah tanda yang dengannya murid-muridnya dikenal sebagai orang Kristen. Tidak hanya kepadanya atau satu sama lain di antara para murid, tetapi juga kepada semua orang. Saudaraku, seseorang mengatakan bahwa ini seolah-olah Yesus berpaling kepada dunia dan berkata, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Berdasarkan otoritas saya memberi Anda hak. Anda dapat menilai apakah seseorang adalah seorang Kristen atau tidak berdasarkan kasih yang dia tunjukkan kepada semua orang. Dengan kata lain, jika orang yang datang kepada kita dan mengatakan bahwa kita bukan orang Kristen karena kita belum menunjukkan kasih kepada orang lain, kita harus memahami bahwa mereka hanya menjalankan hak prerogatif yang diberikan Yesus kepada mereka. Kita tidak boleh marah, saudaraku, jika orang berkata, "Hei, kamu bukan orang Kristen. Kamu bukan pengikut Yesus karena kamu tidak menunjukkan kasih seperti yang Yesus ajarkan dan teladankan. Kamu tidak mengasihi orang lain." Saudara-saudara, kalau itu yang kita dengar, pulanglah. Masuklah ke kamarmu dan berlututlah dan tanya kepada Tuhan, apakah mereka benar atau tidak? Dan jika mereka benar, jika ya, maka mereka berhak mengatakan apa yang mereka katakan. Dan satu hal yang perlu kita lakukan adalah bertobatlah. Kasih macam apa yang harus kita tunjukkan jika dunia ingin melihatnya? Jelas, itu harus menjadi jenis kasih yang khusus, saudara. Lalu apa karakteristiknya? Bagaimana kasih yang begitu istimewa itu kita lakukan? Dalam 1 Yohanes 3, ayat 16-18. Di sana Rasul Yohanes menuliskan demikian.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku, ayat ini sungguh indah dan luar biasa. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa salah satu aspek dari kasih Kristen adalah tindakannya. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa kasih seperti itu harus dilakukan dengan pengorbanan diri jika perlu, dan itu harus ditunjukkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Satu hal yang Rasul Yohanes katakan adalah bahwa kita harus memberikan nyawa kita untuk satu sama lain. Jelas, hal ini tidak sering terjadi. Setidaknya hari ini, saudara, bahwa orang Kristen dipanggil untuk menyerahkan hidup mereka tidak dalam arti harfiah. Tetapi hanya karena demikian, kita tidak boleh melewatkan gagasan itu terlalu cepat. Benar, kita tidak sering memiliki kesempatan untuk benar-benar mati demi orang lain. Tetapi kita memiliki kesempatan untuk mati bagi diri sendiri. Atau seperti yang juga bisa kita katakan, untuk mengorbankan kepentingan kita sendiri terus-menerus. Untuk supaya orang lain boleh melihat kasih Allah di dalam kehidupan kita. Injil kasih Allah di dalam Kristus, Yesus Kristus, tidak pernah disampaikan kepada siapapun kecuali ada orang-orang yang telah berkorban untuk itu bisa terjadi. Saudaraku, sekalipun itu hanya berarti bahwa kita menyeberang jalan untuk memberikan kesaksian sederhana. Beberapa orang yang percaya kepada Kristus telah memikirkannya, telah mendoakannya, dan kemudian memberanikan diri untuk melakukannya. Kadang-kadang sangat takut, kadang-kadang sangat gentar, karena resiko kehilangan persahabatan, resiko mereka akan diejek, resiko akan kehilangan nyawa. Lebih jauh lagi dan lebih besar lagi pengorbanannya. Orang tua mengorbankan anak-anak mereka untuk apa? Untuk mengizinkan mereka pergi satu negeri yang jauh dari mereka. Bahkan mungkin ketika mereka melepaskan anak-anak mereka, anak-anaknya tidak akan kembali oleh karena melayani Tuhan. Ada mungkin juga orang-orang yang mengirim uang untuk mendukung anak-anak ini dan menanggung pekerjaan pelayanan yang lain. Beberapa mungkin memberikan waktu mereka untuk proyek-proyek pelayanan kekristenan yang ada. Namun satu hal yang Tuhan ingin supaya kita lakukan adalah kita memberikan diri kita untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Dan tentunya ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan di dalamnya, sebagaimana yang telah Yesus lakukan untuk kita. Tempat lain pengorbanan adalah di dalam rumah di mana kita masing-masing berada. Saudaraku, hari-hari ini dunia mengajarkan dan dunia mengagung-agungkan kepuasan diri. Mengajarkan bahwa jika seseorang tidak puas secara pribadi dan sepenuhnya, maka dia berhak untuk memutuskan hubungan pernikahan yang sedang dijalani. Tetapi ini bukanlah ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan adalah bahwa kita harus mati terhadap diri sendiri agar orang lain dapat terpenuhi. Orang lain dapat terpuaskan, orang lain dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Hanya ketika ini mulai terjadi, kita akan menemukan kepuasan atas diri kita. Karena itu, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita menunjukkan kasih Kristen yang nyata di dalam rumah kita?
Dapatkah orang yang tidak percaya mengatakan bahwa kita seorang Kristen dari cara kita memperlakukan istri kita, dari cara kita memperlakukan suami kita, dari cara kita memperlakukan anak-anak kita, dari cara kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita tahu bahwa mereka membutuhkan uluran tangan kita. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Ini adalah kesempatan Anda dan saya untuk boleh menyatakan bahwa engkau hidup untuk Tuhan. Bahwa kita hidup untuk Tuhan. Dan lebih daripada itu, juga hidup untuk sesama. Akhir dari malam hari ini, saya ingin mengutip kata-kata yang Rasul Yohanes tulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 sebagai satu kesimpulan yang benar. Marilah kita, saudaraku, mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena ketika kita mengasihi dengan pengorbanan dan dengan perbuatan, kita menunjukkan diri kita benar-benar adalah murid Kristus. Kita menunjukkan bahwa diri kita hidup untuk Tuhan dan sesama. Mari kita satu di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini Engkau ingatkan lagi kami akan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan Engkau mengingatkan kami, selaku anak-anak, kami harus hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama. Kami harus menyatakan kasih yang telah Allah nyatakan kepada kami, kepada mereka yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkan kasih Allah. Mereka yang membutuhkan Allah hadir di dalam kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saat ini kita juga mau berdoa untuk beberapa pokok doa, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita mau bersyukur untuk keadaan Indonesia yang sudah semakin baik dari pandemi ini. Kita bersyukur total kasus yang awalnya 50-40 ribu, sekarang kita boleh melihat tinggal 9 ribu, 10 ribu, itu semua karena pertolongan Tuhan. Jakarta pun juga awalnya dari 2.000, 3.000, sekarang 400, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kita berdoa juga bersyukur untuk nakes yang sudah bertugas sampai hari ini. Berdoa juga untuk pemerintah yang sedang terus mengusahakan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita berdoa menyerahkan segala hal itu ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini yang pertama ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi negara kami di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh menolong dari total kasus yang begitu luar biasa, boleh turun. Dan kami melihat itu semua adalah anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk nakes yang sampai saat ini masih boleh bekerja dan bekerja keras, memberikan diri mereka untuk merawat pasien-pasien COVID. Tuhan yang terus berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Juga berdoa untuk pemerintah yang masih terus memproses hal-hal yang baik untuk negara ini, untuk menanggulangi COVID. Tuhan yang terus menolong untuk setiap proses ini supaya boleh semuanya berjalan dan dilakukan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk jemaat kita, baik yang di GKI Bungur ataupun di Pos Alam Sutra. Kita menyerahkan untuk usaha mereka, pekerjaan mereka, baik usaha sendiri, mandiri, ataupun usaha yang dikerjakan bersama, ataupun pekerjaan di kantor. Kita menyerahkan pekerjaan mereka dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan juga yang menolong untuk setiap kita, jemaat GKI Bungur dan sesama jemaat GKI Bungur yang bekerja. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Mari kita berdoa, kita buka suara untuk jemaat kita di GKI Bungur ataupun di Pos Alam Sutra. Mari kita buka suara. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang ada di GKI Bungur ataupun Pos Alam Sutra, mereka yang bekerja di kantor ataupun yang usaha sendiri. Tuhan yang menolong setiap usaha dan pekerjaan mereka. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik.
Tuhan juga yang menyertai untuk setiap usaha yang dilakukan. Tuhan yang memberkati setiap usaha ini, agar semua yang dibutuhkan dan semua hal yang diperlukan itu boleh tercukupkan di dalam Tuhan. Kami mau menyerahkan jemaat kami, baik itu yang di pos Alam Sutra ataupun di GKI Bungur sendiri, ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang terus menyertai dan mereka hanya terus boleh bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Saudara, kita mau berdoa untuk diri kita pribadi. Kita mau menyerahkan di dalam tugas kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, agar kita boleh terus boleh setia, taat mengerjakan perintah ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus dari Tuhan, kasih yang tulus yang sudah kita terima dari Allah. Mari kita berdoa secara pribadi. Saya memberikan waktu untuk kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh berdoa, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami, agar apa yang kami lakukan pada malam hari ini itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan juga yang memimpin kami, sebentar lagi kami akan PA, Tuhan juga yang menolong supaya kami pun juga boleh memahami, bersama-sama belajar bersama dengan saudara seiman tentang kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri kami, keluarga kami dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama ada pendalaman Alkitab. Bapak Saudara boleh mengikutinya. Link sudah dibagikan di grup WA yang ada di handphone Bapak Saudara masing-masing. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.